warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kenalin, nama gue Fidara Cecilia. Kali ini gue ditemani dengan narasumber nih yang akan memberikan informasi terkait dunia perfilman. Waduh. Boleh dong Kak mengenalkan terlebih dahulu pada teman-temannya Kak? Iya, jadi perkenalkan gue Fatur. Gue juga alumni Agri Movie dari angkatan 55 Kabinet Sinema Nirwana. Oke baik Kak. Jadi aku mau nanya-nanya nih Kak soal perfilman Kak. Menurut Kakak nih, bagaimana sih Kak perkembangan perfilman ini di Indonesia terutama di masa pandemi Kak? Perkembangan sebenarnya kalau secara umum sih harus diakui kalau industri kita nih industri film Indonesia tuh lagi berkembang dari banyak aspek, mulai dari segi teknis, tematik, sama bahkan jumlah penonton kan. Kalau dari segi jumlah penonton sebelum pandemi itu kita 2019 udah nyentuh rekor 50 juta lebih penonton tuh dalam satu tahun semua film Indonesia. Dan itu pencapaian yang luar biasa. Itu juga termasuk perkembangan di mana akhirnya masyarakat itu udah mulai percaya sama film Indonesia. Dan soal tematik, film Indonesia juga tahun lalu ya itu cukup banyak yang menuai prestasi di festival film luar, kayak film Yuni di Toronto ya, terus juga seperti Dendam di Locarno dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kita lagi ada di era kemasan lah ya, lanjutan dari lagi naik-naiknya gitu ya, lanjutan dari mungkin era emas tahun 80-an atau bahkan awal kebangkitan di awal dekade 2000-an, dan ini merupakan menurut gue ya salah satu era kemasan sih buat industri film Indonesia. Berarti dari sebelumnya juga udah kemajuan nih Kak, tapi sekarang ini lagi naik-naiknya nih Kak kalau Betul. perfilman di Indonesia ya Kak. Betul. Lalu menurut Kakak nih, apa sih yang membuat orang itu kadang kurang mengapresiasi nih Kak sama film-film Indonesia sendiri? Kurang mengapresiasi sebenarnya ada dua kemungkinan sih. Yang pertama antara dia kebetulan nonton film Indonesia yang tanda kutip jelek, berarti kurang bagus kurang gitu bagus ya? Sehingga dia mengeneralisasi nih, film Indonesia kayak gini, jadi dia udah pesimis duluan padahal dia belum mengeksplor lebih jauh lagi. Nah, kemungkinan yang kedua, dia memang punya referensi atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Jadi mungkin kiblat dia tuh industri yang lebih maju kayak Hollywood, atau mungkin di Asia ya Korea lah bisa kita bilang. Perbandingan juga ya Kak? Iya. Jadi mereka udah mulai komparasi aja sama yang industri yang lebih maju. Jadi ya memang Indonesia belum sampai ke taraf itu, tapi ya kan kita juga dari masa perkembangan ya. Jadi memang ada dua kemungkinan sih. Ada dua kemungkinan gitu. Lalu ini Kak, karena pandemi sekarang ini kan banyak film yang tidak jadi tayang ya Kak. Menurut Kakak nih, ini tuh bisa berpengaruh nggak sih Kak sama industri film Indonesia sendiri? Sangat ya, kalau apalagi kalau dilihat dari tahun 2020 kan produksi, eksibisi, distribusi semuanya ditunda ya. Itu sangat mempengaruhi sekali bagi pekerja di industri tentunya. Bahkan banyak pekerja yang terdampak, ada yang tiba-tiba jadi jualan dimsum, jualan apa gitu, sehingga memang secara ekonomi sangat tertampar gitu. Tapi sangat terpengaruh juga. Itu sisi negatifnya sih, tapi ada juga menurut gue sisi positifnya di pandemi ini, yaitu kita jadi kenal sama media eksibisi baru. Sebenarnya nggak baru sih, tapi di Indonesia atau bahkan di dunia jadi mulai terbiasa dengan streaming service atau OTT ya. Jadi itu menjadi media eksibisi baru yang mana jadi makin marak. Sekalipun pandemi udah mulai mendingan, tapi masih hidup aja gitu industrinya. Itu sih menariknya. Lalu Kak, bagaimana nih Kak cara mengingatkan kepada masyarakat untuk tidak menonton secara ilegal? Waduh. Masih banyak ya Kak Ya. sana. Bajakan ya berarti konteksnya. Bajakan. Sebenarnya bajakan tuh udah ibaratnya jadi kanker di industri film ya, bukan di Indonesia doang sih, di luar juga. Di luar juga. Banyak ya Kak. Sehingga menurut gua yang namanya kanker kan sangat amat susah dibasmi itu ya. Jadi menurut gua rasa gak bisa hilang sih pembajakan. Lebih ke arah mungkin ada 3 cara sih
Yang pertama mulai dari kesadaran kita sendiri aja, kita Kesadaran dulu pasti dari individu masing-masing. iya, kita harus punya kemauan untuk mengapresiasi dan menghargai upaya setiap sineas untuk membuat film kan susah banget ya. Iya. Dan juga ya kita setidaknya bisa lah harus mengapresiasi gitu. Kalaupun nggak bisa mengapresiasi, mending nggak usah nonton daripada nonton bajakan gitu. Terus kalau yang kedua mungkin hukumnya harus lebih ditegakkan sih. Jadi misalkan ketika ada yang ketahuan membajak, ya pihak rumah produksinya atau pihak yang berwenang tuh harus berani untuk menindaklanjuti gitu kan. Yang kita lihat mungkin yang sebagai role modelnya itu Visinema ya, yang membajak yang menghukum pembajak film Keluarga Cemara tahun 2020 apa 2021 gitu ya. Itu kan itu jadi salah satu contoh yang harus patut dicontoh itu sama rumah produksi lain. Itu jadi hukumnya harus ditegakkan dan tindak lanjutnya tuh harus jelas juga gitu. Nah yang terakhir sebenarnya dari sineasnya sih, lebih ke sineasnya harus bisa lebih meningkatkan kualitas sehingga penonton tuh merasa worth it untuk ngeluarin uang. Jadi nggak kayak kayaknya kalau dibajakan agak sayang nih gitu. Jadi gue rela ngeluarin duit buat nonton film ini gitu. Jadi sebenarnya tantangan juga buat sineasnya untuk lebih membuat film lagi, karyanya lebih bagus lagi. ya secara kualitas dan juga tentunya biar penonton tuh mulai percaya juga sih gitu. Lanjut. Lalu nih Kak, bagaimana sih menurut Kakak kalau UKM seperti Agrimovie ini berdampak tidak kepada peningkatan keterampilan mahasiswa, terutama nih tentang perfilman? Ya yang namanya UKM sih emang secara tupoksi utamanya memang jadi tempat pengembangan minat bakat dan keterampilan ya. Jadi memang sudah seharusnya gitu. Tapi ada catatan di mana UKM itu bisa menjalankan tupoksinya sebagai wadah pengembangan minat bakat dan keterampilan kalau internalnya juga didukung oleh anggota yang aktif gitu. Jadi mendukung juga secara keterampilan gitu. nah betul, dan punya visi misi yang jelas juga kan. Jadi mereka punya satu visi dan mereka menjalankan misinya bersama, sehingga ya terbentuklah UKM yang secara tupoksi itu memang menjadi wadah yang paling tepat untuk mengembangkan keterampilan. Nah ya minimal secara presentase anggota aktifnya lebih banyak lah, lebih dominan ketimbang anggota pasifnya gitu sih. Nanti sangat berpengaruh nih Kak kalau misalnya di UKM ini kita harus aktif. Betul, Jadi wajib. mempengaruhi banget ya Kak, Iya. mengembangkan soft skill-nya juga. Betul. Kalau menurut Kakak sendiri nih Kak, soft skill yang Kakak dapat selama mengikuti Agrimovie apa aja nih Kak? Soft skill ya? Banyak sih, terutama kalau konteksnya pas gua jadi ketua ya untuk kabinet 55. Itu yang paling utama sih kepemimpinan, sangat terasa walaupun pusing tapi terasa banget. Terus juga tanggung jawab, komunikasi, terus lagi problem solving, dan juga kerjasama antar individu maupun antar divisi gitu. Itu juga bener-bener sangat terasa sih, walaupun memang seperti yang gue singgung sebelumnya agak pusing sih jadi ketua gitu, tapi Banyak problem ya Kak? banyak banget banyak banget yang harus diberesin, yang harus diatasin segala macem, dan menuntut gue untuk berpikir cepat menemukan masalah yang tepat itu, dan berdiskusi juga kan, harus musyawarah juga sama anggota yang lain. Tapi setelah gue lengser baru kerasa ternyata sangat bermanfaat banget nih, maksudnya kerasa aja gitu terasanya pas jadi anggota di Agrimovie. Di UKM tuh benar-benar terasa banget ya Kak, kayak misalnya tadi kayak kepemimpinan, Betul. masalah, walaupun kadang kayak Kak Fatur tuh ngerasa banyak masalah ini Wah banyak banget. bikin stres juga ya Kak? Wah sempet stres juga, tapi ya namanya tanggung jawab sih harus diselesain, dan itu merupakan tantangan yang sangat berpengaruh sih buat kehidupan gue juga gitu. Lalu Kak, bagaimana tanggapan Kakak nih terhadap perfilman Indonesia yang sekarang tuh udah mulai banyak tayang dalam bentuk series di aplikasi media tontonan Kak? Ya. Ya tadi sebenarnya sempat disinggung kalau sebenarnya ini merupakan tanda-tanda yang bagus sih buat industri, dalam arti kita atau para pelaku industri film udah mulai bisa beradaptasi dengan media baru yaitu OTT gitu. Dan bahkan kalau bisa dilihat makin kesini tuh makin produktif nih mereka. Beberapa kan juga ada rumah produksi yang bikin
OTT dan mereka bikin original konten buat OTT dia sendiri dan itu Menjadi sangat wadah bagus. juga berarti. Betul, wadah distribusi, wadah eksibisi yang menurut gua cukup efektif untuk mencapai target pasarnya gitu, segmentasinya. Ya walaupun mungkin namanya film kurang afdol kalau nggak ditayangin di bioskop, tapi setidaknya sebagai media eksibisi ini sangat efektif sih untuk mencapai segmentasi yang lebih luas gitu. Itu sih. Kalau dari kakak nih, ada nggak sih rekomendasi film yang sering kakak tonton nih? Apa kayak ada hikmah dari film tersebut kak? Oke, gue bakal rekomen film Indonesia kali ya, yang bermanfaat. Mungkin secara umum sih gue seneng film biopik, film yang mengadaptasi kisah nyata gitu ya, baik itu biografi karakter maupun biografi peristiwa. Dan ada 2 film yang gue suka, film biopik Indonesia itu film Gi, karya Mas Riri Riza tahun 2005 ya kalau nggak salah. Sama film Istirahatlah Kata-Kata, karya Mas Yosep Angginun tahun 2016. Dan kalau selain itu sih, gue juga senang mengeksplor film Indonesia yang jadul ya. Dari zamannya almarhum Pak Usmar Ismail, tahun 50-an, tahun 60-an, kayak gue seneng banget sama Lawat Jam Malam. Itu juga salah satu film yang melampaui eranya sih, maksudnya secara teknis dan tematik sangat luar biasa. Dan film klasik favorit gue itu Titian Serambut di Belah 7, karya Pak Hairul Umam tahun 82 ya kalau nggak salah. Itu film religi yang bahkan kalau ditonton sampai sekarang pun gue rasa masih cukup efektif gitu, relevan itu sih. Tapi kalau film luar itu ada tidak ada rekomendasinya gitu? Film luar, Kakak menyukai film Indonesia sendiri kak? gue sebenarnya sih nonton berbagai macam film sih, tapi memang gue lebih suka mengeksplor film di benua Asia ya. Terutama kalau benua Asia gue seneng banget eksplor film dari negara Iran. Kalau tahu kayak film-filmnya Abbas Kiarostami atau Mohsen Mahmalbaf. Dan yang favorit gue itu film judulnya Taste of Cherry tahun 94 mungkin ya kalau nggak salah, tahun 94. Dan juga film Close Up masih dari Abbas Kiarostami juga tahun 90. Itu sih. Berarti banyak juga nih rekomendasi yang diberikan oleh Kak Fatul. Jadi bisa nih teman-teman nonton di rumah. Lalu nih Kak, ada pesan atau pesan kepada mahasiswa atau yang mengikuti UKM Agrimusi sendiri atau siapa tahu nih bisa termotivasi untuk memberikan karya perfilman Indonesia? Wah, berat ya. Kalau dari sudut pandang filmmaker yang independen, maksudnya yang bergerak di ranah UKM, komunitas, itu sih mungkin menurut gua ya tetap berkarya dengan suara dan gaya yang orisinal aja. Maksudnya yang mewakili si visi dari komunitas tersebut gitu. Jadi kalau bisa bikin yang beda, walaupun beda itu udah susah dicarinya, tapi setidaknya kita bisa menyuarakan hal yang harus disuarakan dan bisa disuarakan gitu, dan menjadi ciri khas juga kan nantinya. Dan mungkin misalkan kita di komunitas kan memandang industri itu sebagai hierarkis yang paling tinggi gitu, sehingga kita yang di bawah ya, tanda kutip di bawah ini, kita bisa menilai kekurangan industri sehingga bisa dituangkan mungkin lewat film yang dibuat atau lewat Dari hal terkecil dulu berarti ya Kak? betul, Gitu. bikin film ataupun produktivitas yang lain gitu yang bisa dilakukan. Nah, tapi kalau dari sudut pandang penonton, gue rasa pesan dari gue ya kasihlah kesempatan untuk film-film Indonesia gitu. Jangan pesimis duluan, jangan kayak lihat film Indonesia udah males lah. Ya cobalah beri kesempatan dan eksplorasi lebih jauh lagi gitu. Jangan cuma meremehkan duluan sebelum nonton, kan itu agak aneh sih. Maksudnya udah bisa menilai sebelum nonton tuh sakti banget sih. Tapi ya bisalah beri kesempatan dulu. Kalaupun ada kekurangan ya tinggal kritik, tapi kritiknya juga yang harus masukin saran juga sih Kak. iya betul, kritik juga harus yang membangun dan berdasar gitu. Itu sih paling. Wah, udah banyak juga nih informasi yang didapat dari Kak Fatul sendiri. Terima kasih banyak Kak Iya, Fatul. siap. Dan terima kasih banyak juga pada teman-teman semua yang udah menyaksikan podcast kali ini. Saya Frida dan Kak Fatul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.